Saya Amalina Nur Hasana dari Istimewa. Di sini saya mau bertanya mengenai beberapa hal terkait praktik baik yang ada di SDITM Kreatif ini. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Ibu ini di SDITM Kreatif itu diamanahi atau bertugas sebagai apa? Saya diamanahi sebagai guru partisipasi 1 dan termasuk tim dari siswa. Baik Bu, langsung saja ya saya mau bertanya. Apa saja sih Bu praktik baik yang sudah dilaksanakan di SDITM Kreatif ini? Saat ini di SDITM Kreatif ada beberapa praktik baik yang sudah dilaksanakan seperti sholat duha, kemudian literasi atau lain dan juga sholat duha. Tadi kan disebutkan ada sholat duha ya Bu. Kalau boleh tahu dari saya, sholat duha ini bisa memberikan manfaat apa atau apa sih pentingnya sholat duha untuk anak-anak? Sholat duha ini tentunya untuk diterapkan sejak hari ini gitu, untuk membiasakan anak itu lebih terbiasa beribadah dan bisa menunjukkan rasa keimanan dan rasa ketakwaan. Selain itu, dari sholat ini juga anak akan belajar untuk bertanggung jawab dan juga disiplin sehingga kondisi sekolah ini bisa lebih kondusif dan lebih religius. Pagi itu apa sih dan tujuan ke anak-anaknya itu apa? Di tempat ini kegiatan yang biasanya dilaksanakan sebelum sholat duha di tempat tadi. Anak-anak sebelum sholat itu biasanya ada penyampaian materi yang dilakukan oleh bapak dan ibu gurunya terkait masalah yang biasa mereka dihadapi sehari-hari. Nah, materi ini sifatnya bukan hanya penyampaian materi saja atau teori saja, gitu, tapi anak-anak juga dikisahkan, diberi kisah yang dapat bertujuan untuk menanamkan sikap-sikap baik dari anak. Jadi secara tujuan anak-anak ini dibentuk karakternya melalui tempat ini. Maka tempat ini sebagai sarana karakter didik bagi siswa. Tadi juga disebutkan ada kegiatan putrian ya Bu ya. Itu tuh memang kegiatan yang dikhususkan buat anak-anak putri aja gitu. Terus apa gitu tujuannya? Betul, pekerjaan itu untuk khusus untuk anak-anak perempuan ya, karena kan di SDITM ini sekolahnya full day. Jadi meskipun hari Jumat, mereka sekolahnya tetap full Sabtu Minggu. Nah, saat anak laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat, anak perempuan dikumpulkan dalam satu ruangan seperti dibagi beberapa kelompok. Tapi di situ kegiatannya ada kegiatan. Kegiatan ini sebenarnya masih dengan kegiatan tempat ini. Tetapi bedanya yang membedakan ini diisi oleh ibu guru. Nah, selain itu kegiatan ini dibedakan karena banyak praktik-praktiknya kayak membuat pembatas buku, melipat baju, atau membuat jurnal harian. Tujuannya supaya anak-anak ini bisa lebih kreatif lagi melatih kemandirian mereka juga. Mungkin dari pelatih life skill-nya juga kayak tadi disebutkan ada buat gantungan juga baju gitu ya, terasi atau tadi itu apa ya, rintai ya. Nah, kalau boleh tahu itu tuh bagaimana sih pelaksanaan rintai dan apa manfaatnya bagi siswa? Rintai ini dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan sholat duha. Jadi setelah anak-anak sholat duha, antara pembagian kelasnya sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak biasanya dibiasakan untuk membaca buku terlebih dahulu. Bukunya disediakan di sana, ini paling untuk mulai bayarnya. Nah, seperti itu. Tujuan dari ini, dari kegiatan literasi yang dilakukan setiap hari ini, anak-anak diharapkan bisa meningkatkan minat membacanya, kemudian bisa memperluas wawasannya, serta memperkaya pembenaran kosakatanya. Kalau ini kan dalam pelaksanaan praktik baik ini pasti kan butuh sekali ya Bu peran dari guru-guru. Nah, kira-kira itu guru-gurunya itu bisa membantu dalam hal apa gitu, jadi berperannya seperti apa?
banyak ya sebenarnya pengajar guru dalam usaha untuk mengkonsistenkan praktik baik ini seperti menjadi teladan, menjadi pembimbing, serta sekaligus menjadi pengawas supaya kegiatan ini bisa berjalan secara konsisten. Oh iya Bu, pasti dalam pelaksanaan praktik baik ini kan Cici tuh, sumpah. Oh iya Bu, pasti dalam pelaksanaan praktik baik ini kan pasti ditemukan banyak tantangan ya Bu. Nah, kalau boleh tahu tantangan yang sering ditemukan itu seperti apa sih? Untuk tantangan yang sering ditemukan dalam kebiasaan praktik ini seperti perbedaan karakter siswanya yang berbeda-beda, kemudian waktu yang relatif terbatas dan pelaksanaan yang harus terus dijaga untuk terus konsisten. Tapi tantangan itu sudah kita coba untuk mengatasi dengan kerjasama yang dibangun dengan baik antara guru, siswa, dan orang tua. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya jadi bisa tahu banyak hal tentang praktik baik yang ada di Universitas. Terima kasih. Terima kasih Ibu.